Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bima unatika yang badiul haqu wa yastabin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ada sebuah ayat yang menyatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu itu pasti ada petunjuk-petunjuk, ada pelajaran yang bisa kamu pelajari. Apa? Dalam diri itu ada penciptaan manusia. Semua manusia, semua makhluk hidup sama, termasuk makhluk yang tidak punya nyawa, yang digerakkan dengan mesin, itu meniru hidupnya manusia. Manusia ada matanya, semua binatang ada matanya. Semua manusia punya kuping, semua binatang juga punya kuping. Sama dengan binatang-binatang lain, termasuk mobil. Kalau manusia punya mata, mobil juga ada lampunya. Manusia bisa bersuara, mobil juga bersuara. Manusia ada mulutnya, mobil juga ada mulutnya. Manusia, ada lubang buangnya di belakang, lubang anginnya. Mobil juga ada lubang anginnya. Rupanya sistem itu telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan secara kebetulan, tapi secara kesengajaan. Bayangkan itu pohon kelapa. Pohon kelapa ada 3. Kenapa kelapa bersabut? Apakah itu kebetulan atau ada kesengajaan? Pasti itu ada kesengajaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelapa itu ada di pantai. Pohonnya tinggi, buahnya berbatok. Coba kalau dia tidak pakai sabut, begitu jatuh pasti kelapa itu pecah. Betul. Kalau pecah dia tidak akan beranak pinak, kelapa itu akan punah. Tapi karena dia bersabut, dengan pohon yang tinggi dia bersabut. Begitu jatuh, kelapanya tidak pecah. Dengan ada sabut dia bisa terbawa ombak kemana-mana. Bisa tumbuh di pantai manapun. Apakah itu kebetulan atau sengaja? Pasti ada semacam kesengajaan. Siapa yang menyengaja? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam ayat tadi, dalam diri manusia, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu, kamu itu bisa mengambil pelajaran. Saya pelihara jenggot ini. Jenggot tuh panjang, bisa panjang. Kumis bisa panjang. Ya. Tapi kenapa alis nggak bisa panjang? Padahal makannya itu-itu juga. Ya. Minum itu-itu juga. Kalau makan buah-buahnya itu-itu juga. Tapi kenapa alis dia bisa panjang? Kumis dan jenggot bisa panjang. Apalagi rambut ini. Panjang sampai nyocok ke kuping begini. Yang lain-lain bisa panjang. Nah, apakah itu suatu kebetulan atau kesengajaan? Nah, kemudian coba hadirin, ini yang pemirsa Rumah Odeng yang saya hormati, coba ketawa semua. Saya lihat giginya. Dari mulai kecil, dewasa, sampai sekarang giginya tetap gak begitu. Nggak panjang, kayak di wayang gitu. Ada siungnya ke situ. Nggak kan? Tapi itu kan tulang. Kenapa gigi tidak panjang? Tapi kuku bisa panjang. Kuku kaki bisa panjang. Sama-sama tulang. Apakah itu kebetulan atau kesengajaan? Rupanya itu sengaja daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seperti itu. Makanannya sama, minumannya sama, tapi yang lain bisa tumbuh panjang, yang lain tidak bisa tumbuh. Alis dan gigi tidak bisa tumbuh panjang. Hidung walau bagaimanapun pengen dimancung-mancungin, kagak bisa mancung. Udah begitu. Coba kalau dibikin fleksibel, dikemancung kayak Pinocchio.
atau kayak dewala kalau dalam wayang. Ya. Itu ternyata tidak bisa begitu. Ya. Nah, dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, saya sudah buka ini ayatnya. Ya. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nahilun sinwanun wa gusinwanin yusqa bima'in wahid. Ya. Zar'un wa nahil, itu ada kurma. Ya, ada kelapa sawit. Itu tanahnya itu juga. Airnya itu juga. Yusqa bima'in wahid. Tapi rasanya kok bisa beda? Kurma manis, kelapa begitu rasanya, kelapa sawit juga begitu rasanya. Jangan jauh di depan rumah kita ada pot bunga. Di situ kita tanam cabai. Di situ kita tanam tomat. Dikasih pupuk yang sama. Dikasih siram air yang sama. Tapi kenapa cabai jadi pedas? Ya, tomat jadi kecut, ya begitu. Kenapa? Rasanya bisa beda seperti itu. Nah, itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kejadian itu bukan secara kebetulan, tapi itu adalah sudah program daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sinwanun wa ghairu sinwanin. Punya dahan yang sama, ada juga yang tidak punya dahan. Kelapa tidak berdahan, tidak bercabang, tapi pohon jati bercabang. Yusqa bima'in wahid, dia siram dengan air yang sama, tapi beda-beda rasanya. Nufassilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Ketika dimakan, ketika dicicipi, rasanya beda. Itu adalah kesengajaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa simpulkan sebenarnya kejadian-kejadian di alam, terjadi di alam itu bukan secara tidak sengaja terjadi tiba-tiba, tapi adalah kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dalam diri manusia, yang namanya alis tidak bisa tumbuh panjang, gigi tidak bisa tumbuh panjang, itu bukan secara kebetulan, tapi ada rekayasa dan rencana daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah kita menyadari dan mengkaji dan memperdalam pengetahuan kita tentang alam ini. Sesungguhnya penciptaan alam ini adalah suatu kesengajaan, dan kita bisa mempelajari kesengajaan itu dengan melihat diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu sendiri, apakah kamu tidak sadar bahwa itu akan menjadi pelajaran bagi kamu sekalian? Makanya ada orang filsuf dari barat, konon dia masuk Islam itu hanya karena membaca dirinya sendiri. Salah satunya adalah Maurice Bucaille dan Muhammad Hasan. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.